Kami akan kembali. Dia bisa sebenarnya mereka ngambil Yaria. Yaria alain tuh rusak, tapi Donghuang. Donghuang. Oke. Donghuang Rom berarti ya? Donghuang Rom ya. Donghuang Rom. Ini bisa ngacak. Ini Donghuang itu kayak bisa muncul di mana aja ya? Karena di EX, di apa? Di kelas lane. Di kelas lane juga bisa. Betul. Dan emang ini kemungkinan untuk di invade gede sih. Karena Luna kalau misalkan nggak punya biru di invade agak Tersiksa sulit. ya? Tersiksa Agak ya? tersiksa banget karena dia butuh banget biru hero-nya gitu ya. Resource dari monster jungle. Nah, apalagi yang ini ya. Golemnya ya. Golem buff-nya ya. Bisa ini sih. Bisa shutdown banget ya. Tertinggal banget tertinggal XP-nya. Dan bahkan itu kan per dia punya camp kan beda-beda XP. Nah, Armadillo sama yang 3, yang babi itu beda. Jadi kalau misalkan kayak ambil satu, apalagi yang campnya itu isinya 3, itu bisa nggak level 4 pas abis rotasi. Dan kita bakal masuk ke game pertama, Kagendra versus Talon Esports. ini ekspektasi orang sih, dua tim yang kayaknya bakal termasuk yang top tiernya di Indo. Iya juga. Jadi ini kayak anggapannya bisa jadi acuan. Karena coachnya itu bekas Kagendra punya. Jadi kayak ini menurut gue termasuk dua tim yang top tier sih. Jadi nggak tahu, kita belum bisa baca peta kekuatan ya, tapi ekspektasi kita kayak gitu. Mau ke Daji guys, itu juga nggak salah kok. Let's go di lanjutan dari game 1. Ini best of 3 ya, jadi masih ada chance buat game 2, maybe game 3 tergantung situasi. Dharma yang di bagian atas di sini bakal ngelawan 2 sekaligus, ada rotasi dari Angela tadi ya. Dan ini benar-benar gak ada invade, sama-sama main di campnya masing-masing. Di camp masing-masing aja bakal coba untuk stay digangguin di sini. Karena dari Ivolis punya Eclipse yang ngedorong Dharma. Dan alainnya cukup free banget buat farming. Dia dijagain biar gak ngelawan terus. Sebenarnya Dharma juga bisa buat nge-counter alain ya. Cuman kalau misalkan dijagain sama Donghuang kayak gini, gue rasa bakal sulit banget buat Hans itu nge-defense. Dan pada akhirnya Armadillo bakal coba diambil. Masih coba tuh di defense, tapi ini resource yang dibilang sama Anonim tadi, resource-nya tuh sangat guna banget. Dan ini di mapnya kalian bisa cek aja sendiri udah hilang semua. Jadi keambil satu, perbedaan sedikit gold tuh bisa ketumpuk lama-lama ya. Kelihatan 4.800 lawan 4.200 karena dari tanpa kill itu. Tanpa kill, resource-nya keambil dikit, udah pasti bakal ada gap gold-nya yang lumayan. Nah itu dia, itu yang kalian perlu perhatikan juga. Jadi jagain ini ya, jagain monster jungle yang ada ya. Resource bener-bener scarce banget di sini. Lu bisa invade, lu bisa jagain. Jangan sampai colong pastinya. Dan ini di Renji lawan Lady Sun udah pasti bakal dimenangin sama 0-0 dengan cukup mudah karena 0-0 Lady Sun ya, buat yang nggak tahu. Range-nya cukup jauh ya, dia punya attack dan juga damage-nya nge-burst. Dan akhirnya kan ini dari Donghuang atau Ivolis masih ada di mid. Bakal coba untuk jagain Han Jaeger terlebih dahulu. Yang mainnya positioning dan Scepter of Fate langsung ke arah satu camp dari Senko. Dia juga udah nyimpen Fate Rewind untuk balik. Nah, yang pasti ngebuat Senko nih cukup aman buat dia ngelakuin hal kayak gini. Apalagi kemarin gue sempat lihat sebenarnya Heino tuh pakai smite ya di beberapa turnamen cuma buat nyolong-nyolongin jungle doang. Karena emang impactful banget sih kalau colong-colong dia. Dan sekarang udah mulai hampir di angka 1000 ya. Different dari network kedua tim tanpa ada kill sama sekali, cuma gara-gara colongannya lebih proper dari sisi Kagendra. Ini yang mulai perlu diperhatikan, hati-hati gini Talon, bisa tertinggal semakin jauh tanpa mereka sadarin ya. Iya, ini cuma bisa kayak farming doang dan Kaisernya bakal dikasih farming. Apalagi kalau misalkan Kaiser di early atau di mid game punya cooldown ultimate ya, meskipun ditambah buff biru ya, itu masih tetap lama sih. Gak ada buff birunya 50 detik. Coba lu kurangin 20%, tetap aja masih lama cooldownnya. Kalau misalkan masih early kayak gini, mereka nggak bisa fight sama sekali, bakal di press dan di invade sama Senko. Dan juga ada movers di belakangnya, bahkan bakal disambut oleh Wirau juga. Mereka bakal mulai kayaknya di sisi Crimson Golem, itu berubah itu Crimson Golem namanya, buat yang nggak tahu ya. Ini punya nama masing-masing sebenarnya. Iya, punya namanya dia, kayak dari lahir udah dinamain soalnya. Crimson sama Azure Golem ya. Ada namanya, yang biru adalah Crimson, biru sorry Azure biru. Biru Azure ya? Sorry ya, yang merah adalah Crimson. Balik. Aman aja. Ini masih belum ada kill, tapi Lasit di sini juga ngaruh by the way, jangan salah. Betul. Karena di sini Lasit mulai bisa jadi pembeda ya, pembeda antara dapetin gold berapa. Betul, karena kalau nggak Lasit kayak beda gap goldnya bisa 20 di melee minion yang di depan. Dan ini di press banget sih sama Kagendra. Tanpa ada kill, Kagendra masih leading dari segi network. Ini gue ngerti banget dari Talon pengen main di late game, manfaatin Gunmo di Renji sama Alain yang memang powernya ada di late game. Nah ini nih, kombinasi skill ini yang paling ada 2, 1 basic attack, ultimate, skill 2, skill 1 lagi. Jadi saat SP rendah dia bisa pakai ulti untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Jadi dia set up ini ya, saat titik baliknya ya. Jadi kalau dia udah hampir mati, dia balik titik itu yang di set up sama dia. Rebutan di sini. Ini
ini bakal jadi objektif perang pertama. Mungkin ada chance buat dapetin kill, pecah telur maybe Hans dikejar. Hansnya bakal cukup low. Masih bisa dikejar, lainnya masih ngikutin ke arah belakang, dapetin kill di awal untuk Talon. Keuntungan yang bagus. Yes, dan Invisible Warrior udah kepake, bakal coba untuk di zoning out lagi oleh tim Kagendra. Tapi tadi zoning yang bagus banget, harus pakai ultimate dari Kaiser. Dan juga ada Dead at Sunset lagi dari seorang Syndicate. Sedikit nih. Ya, tapi Tyrant-nya bakal coba dikontes kali ini, di mana dari Kagendra agak sedikit telat karena langsung di smite, di mana Knifeless bakal coba dikejar lagi. Masih ada movers bakal coba untuk zoning out lagi, tapi ternyata Knifeless masih punya flash untuk melarikan diri, tapi Senko maju dengan Scepter of Fate dan menembakkan seorang Knifeless, dan tower kali ini ya bakal menjadi korbannya, bakal di backup oleh Sirdam. Yang dimana dia nggak punya ultimate untuk saat ini. Nice banget Senko. Pergerakannya tadi masih bisa dapat ya. Padahal itu udah ngebuang flash juga sebenarnya dari Felis ya. Jadi kerugian yang cukup besar dari Talon, tapi paling enggak at least mereka dapetin ini. Tyrant nih. Dapetin Tyrant masih dari tim Talon ya. Dapetin Talon. Meskipun secara kill ini kalah ya untuk perangnya ya. Dan keunggulan network, keunggulan Bulls masih dipegang sama Kagendra untuk sementara ini, meskipun jumlah killnya masih setara lagi. Ya, ini resources sih tadi sih yang bener-bener ngaruh banget di early ya, yang ngebuat jadinya tim Talon ini ketinggalan. Dari itemnya juga kelihatan Blaze Cape ya buat alain sama Kaiser. Blue buff-nya bakal diamanin sama tim Kagendra, tapi Kaiser bakal coba untuk dibantuin tentunya. Wavebreaker coba untuk mundur lagi, mereka main berempat bareng. Dharmanya main sendirian, bakal dikasih space, cuman harus buy one sama alain yang agak sulit sebenarnya. Dan pinternya dari tim Talon sendiri itu ngajak fightnya dari tadi agak jauh dari tembok ya, yang ngebuat disadvantage buat Dharma. Iya, Dharmanya nggak bisa dibotin ya. Dong uangnya lumayan sakit juga di sini. Ada pergerakan dari samping masih belum. Mereka udah mulai ambil objektif berikutnya kemungkinan di sini. Dan ini juga sektor of fate-nya bener-bener range-nya jauh banget. Terus masih aja kalian steel melody masih belum dipakai juga. Dan upaya untuk ngedive di belakang tower. Masih dapetin kill. Karena Hans tadi Dharmanya nggak bisa ngapa-ngapain, ambil tower sekalian di bagian atas. Talon masih mau main agresif lagi, dia ngerem di sini. Nggak ngerem sama sekali, sedikitnya perlu hati-hati, itu udah mulai low. Pergerakan dari Zero di belakang juga lumayan sakit, dari sedikitnya masih lepas. Nggak juga, sedikit down. Dua kill jadinya diambil sama Kagendra. Ngebalasin keunggulan yang tadi seperti dipegang sama Tuan di awal ya. Iya, dan ini yang bikin Kaiser bener-bener sulit banget. Karena buat nge-kill Hans aja dia harus ngebuang ultimate. Harusnya tadi nggak usah dipakai. Dua orang kayak gitu kayak resource ultimate bakal kebuang dan jadinya tuh nggak punya ultimate lagi. Buat Kaiser nggak bisa buat masuk war lagi, makanya dari Kagendra berani banget buat majuin. Masih di zoning juga sama Senko yang masih punya Fate Rewind juga, dan kali ini masih bisa balik lagi. Senko dan mulai sakit banget ya. Dan hampir bisa jadi korban, masih gagal. Aduh, bisa di-hit padahal pas dia lagi progres mau balikin waktunya. Wah iya, tinggal sedikit banget HP tersisa dari Heino Senko ya. Iya, harusnya tadi agak berani maju, cuman gua rasa dari Hanjiger pun skillnya cooldown, makanya dia nggak bisa buat nge-shutdown Senko tadi. Cuman ini seenak jidat banget Senko-nya, ya kan? Iya, dia buat maju mundur. Bahkan nih ultimate-nya pun udah di-reset lagi sama Dolia. Dia punya lagi ya? Dia punya lagi, dia bisa main rusuh lagi. Dan di bawah kalau kita lihat Luna dari Wirau bakal coba untuk memukul mundur alain dari Syndicate. Dimit juga bakal jalan lagi dan Senko bakal coba untuk mundur. Dharma bakal dipancing di belakang. Wah, dia dipancing sih ke arah Dharma biar ditabrakin ke tembok, cuman gak kepancing dari tim Talon ya. Iya, dia tidak mau ngejar, ngambil resiko. Udah tahu banget adalah beat tadi bakal dijedotin sama Hans kalau dia ngejarin. Lumayan mengerikan di sisi ini. Betul. Dan ini dari Kagendra juga cukup sabar ya. Mereka kagak yang namanya itu terlalu over. Stabil sih mereka stabil pergerakannya. Networknya bisa lu lihat juga dari tadi leading dan itu di maintain sama Kagendra biar mereka enggak tiba-tiba kena ini ya swing sama tim Talon. Ini kayak kedua tim yang kayak sama-sama bener-bener veterannya Haoka tiba-tiba ya. Pergerakannya, permainannya bener-bener rapi banget dan ada pergerakan lagi. Buang-buang ya, lempar-lempar aja Senko. Cukup dari maju ke depan, dia siap dengan ultimate-nya. Gak bakal takut. Tower kedua di sisi bottom lane, di sisi farm lane ya, diamankan langsung aja. Masih clear dulu, masih bisa di-clear, tapi emang Senko pakai Heino punya range yang jauh. Kalau udah kena dan main ngumpul war kayak gini, tim Talon bener-bener dirugikan banget meskipun masih ada itu ya. Langsung diikat, terkena Eclipse dan masih ada Blades couple. Tapi langsung ada Dead at Sunset masuk arah belakang, tapi ternyata masih coba untuk dikejar. Dan pergi untuk 0-0. Pemain dari Talon harus dipukul mundur 3 lawan 2 kali ini. Misalkan Serdam tanpa ultimate, hanya om-om biasa. Di bawah pun kena push, dimana dari high ground yang bakal diamankan di tim Kagendra. Bahkan Wirau masih punya New Moon. Kasih Chris Strike, kita bakal lihat replaynya apa yang terjadi sebenarnya. Ini kayak awalnya diambil dulu padahal Heino ya.
Dan ternyata masih mau didamin, bahkan mereka maju banget di depan di belakang tower kedua tadi. Dan mereka menangin fight-nya dari Kagendra. Wah, ini bener-bener kepres sih. Zona main dari Talon bener-bener disempitin sama Kagendra. Gak bisa banget buat kayak free farm, meskipun Kaiser nggak mati sama sekali, tapi kali masih ada Syndicate yang bakal coba dikejar lagi. Wave Breaker masih dikasih heal dari 0-0, posisinya bagus banget dari arah belakang. Dan Ivalice tadi yang gua rasa openingnya mungkin kayak sedikit agak buruk jadinya, meskipun bagus, tapi langsung di backup cepet sama Kagendranya. Bahkan dari Hansel langsung ngedive ke belakang tower. Ya itu gue gak nyangka sih. Jadi ini kayak di awal fight mereka kehilangan 1 ya, kehilangan Senko. 4 lawan 5, mereka masih dive di belakang tower kedua. Dan sama mereka dapetin advantage overall dari pertukaran yang mereka punya keunggulan deh. Hampir dapetin lebih bahkan, hampir ace ya. Hampir ace. Pada low SP semua. Ya, dan kalau misalkan hitungan Kaiser tanpa ultimate udah ace juga tuh. Karena Kaiser nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan dia nggak lagi ada ultimate-nya. Iya, lumayan lemah ya. Tapi Tyrant diamankan di bawah dan Dharma yang dapetin. Ini buat yang nggak tahu, untuk ambil objektif kita nggak bisa dua-duanya ya. Bisa, cuman agak susah karena ada efek Primal Bond ya. Nah benar, itu banyak orang nggak tahu tuh Primal Bond tuh. Wait, Dolia ya. Langsung diamankan aja, tapi di sini Senko cukup berhenti maju ke depan, dia pengen ngejar sekali lagi ke arah depan ya. Serdam yang kabur ke belakang, sendirian aja ditinggal jadinya untuk alain 3 dari sisi Talon yang harus mati. Bertukar 1, rugi banget. Rugi banget karena tadi fight-nya tiba-tiba terjadi aja di depan Overload. Dan udah di-push juga bagian bawahnya, Wavy dijalanin sama Hans. Dia punya Dharma dan ini Senko bener-bener free banget buat ngasih damage di depan. Dia punya Scepter of Fate, ultimate-nya, timelapse-nya. Atau mungkin Fate Rewind-nya bisa di-reset lagi sama Dolia. Dan akhirnya tower udah digrogotin, sisa 2 tower atas. Ini sulit karena mereka pasti menang pressure-nya. Jadi bisa dapetin Overlord dengan sangat mudah buat tim Kagendra. Udah mulai kelihatan perbedaan dari kedua tim ya. Dan ini udah mulai jadi pembeda yang besar banget. Yang sebenarnya tadi kalau sempat lihat networknya itu kayak Kagendra hampir sebagian besar dari game tuh selalu unggul. Iya, dia dari selalu early unggul sampai ke dari late. awal. Iya. Makanya itu kayak resource awal sih yang ngaruh Ini banget dia. sih. Ini di reset awal. Padahal yang di awal tuh Tyrant-nya ke sisi Talon ya. Iya, Tyrant di Talon, cuman kill-nya menang di Kagendra itu mungkin ya yang Bahkan buat... tanpa kill pun Kagendra udah unggul dari awal tuh. Nah, itu dia. Karena emang ngambilin monster-monster janggalan di pinggiran itu loh. Ya resource-nya penting banget. Tadi kebetulan lagi ngejelasin Primal Bond yang yang sempat ke skip karena ada perang. Jadi kalau misalkan kalian udah dapetin satu objektif, mau Overlord ataupun Tyrant, kalian bakal dapat efek Primal Bond. Dimana kalian itu bakal kasih damage ke monster lainnya itu cuma 50%. Turun setengah, bahkan damage smite kalian pun jadi turun setengah. Jadi kalau misalkan kontes, itu bisa banget buat di-steal sama musuh. Iya, jadi berat banget buat lanjutin ke objektif yang lainnya ya. Kalau overall aja, nunggu Primal Band efeknya kelar biasanya. Atau Tyrant doang ya. Buat yang Tyrant yang di bawah, yang kuning, Overlord yang ungu, yang di atas ya. Betul, jadi jangan rakus ya guys, jangan serakah. Nah, yang Overlord ini ngebantu banget buat push, dia kedorong banget lane-nya, munculin monster-monster. Dan yang Tyrant di sini ngasih buff buat yang dapetin asitnya ya. Tuh kayak movement speed dan juga damage attack Damage petir-petir ya. buat satu tim. Ini bener nyusahin banget Heno-nya. Dan dari Heno, kristalnya juga udah ke-push kali ini. Dikasih Scepter of Fate terus sama Senko, dia masih bisa balik ke arah belakang. Dan Ini kayak bisa jadi last push buat Kagendra untuk menyelesaikan game yang udah mulai dimatikin juga dari efek Overlord dari sisi bawah. Dan mereka bakal tabrakin langsung dari lompatan ya ke Birau, hampir bisa berhitungan sakit banget. Gak ada korban Dharma-nya, tapi yang malah mati di sini. Bertukar dengan Vali 1-1, tapi hati-hati alainnya masuk ke depan. Base-nya udah dikelarin dan di sini kemenangan buat Kagendra di game pertama. Kristalnya bodo amat itu tadi, naganya lagi nyerangin kristal dari Overlord-nya. Maksud gue yang bener dari Overlord akhirnya ya nggak bisa sih, nggak bisa nangkep coy. Gimana? Dia juga langsung respect ya, langsung bisa pakai ulti.